Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Rabu 7 Februari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jelang Imlek sel bertabur, gimana kontrol impulsif buying? Itu bakal kita obrolin pagi ini. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 10 Februari 2024, berbagai diskon sale di platform belanja online atau tempat perbelanjaan lainnya bertaburan. Berbagai produk dan pernak-pernik perayaan Imlek pun mudah dijumpai. Kalau kalian ke mall atau tempat perbelanjaan, dekorasi jelang Imlek itu pasti serba merah dan dimeriahkan lampion-lampion. Memang selain terkenal dengan berbagi angpau, Tahun Baru Imlek biasanya didominasi warna merah. Filosofinya sih merah menggambarkan keberuntungan, kelimpahan, serta kebahagiaan. Tapi jangan sampai ya kebahagiaan di Imlek ini malah berbuntut kegelisahan akibat dompet tipis karena impulsif buying. Nah, perlu gak sih kita mengelola keuangan sampai mengakses jasa-jasa pengelolaan keuangan supaya tidak mudah tergoda promosi dan sale yang ada? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kita ke komentar @rani_xx. Wah, kumpul-kumpul, ada sel Imlek kah ini? Lalu @jogja_xx, kawasan Glodok dipadati masyarakat yang ingin belanja jelang Tahun Baru Imlek. @npingxx, belanja kita senangnya ketemu ini, namanya kue bulan. Biasa muncul cuman saat jelang Imlek aja. Nih dapat juga akhirnya. Komentar @dmsxx, bahaya banget nih ngeliat promo-promo startup belanja jelang Imlek, vouchernya lumayan banget. @faditaxx, hilaf belanja nih gegara diskon Imlek. Komentar @akuxx, wajib shopping penghilang stres, walaupun sebenarnya abis itu ya tambah stres sih soalnya duitnya abis. @bukanalaxx, kayaknya stop belanja dulu aja deh, nggak boleh over budget nih. @favaxx, udah belanja berkedok self rewardnya untuk bulan ini. Udah girl, stop dulu, please, harus nahan dulu, need to pay bills by the end of this month. Dan terakhir @wusyxx, stop belanja dulu aja deh, soalnya 5 paket aku isinya semua udah sesuai ekspektasi nih. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih ngomongin jelang Imlek sel bertabur, gimana kontrol impulsif buying? Biar nggak kalap saat sel menggoda, kita tanya aja yuk, gimana sih mengelola keuangan bareng Certified Financial Planner Meta Anggriani. Mbak Meta, ini kan jelang Imlek kita tahu sendiri gitu ya, ada sale, ada promosi, dan banyak nih yang mungkin menggiurkan atau menggoyahkan iman gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya Mbak Meta melihat banyaknya sale atau promosi jelang Imlek atau momen Imlek ini, dan apakah ini bisa dikatakan sebagai kesempatan kita untuk lebih berhemat berbelanja atau bisa jadi jebakan karena malah belanjanya jadi kebanyakan gitu? Betul. Nah, kalau sekarang ini kan memang karena era internet ya, sosial media. Jadi sekarang tuh kita setiap kali ada sale gitu, kita pasti langsung tahu gitu. Karena media untuk mempromosikannya jadi banyak. Dan sekarang juga kita kan banyak hari libur keagamaan aja udah banyak banget gitu. Jadi udah hampir bisa dipastikan setiap kali ada hari libur pasti ada promo juga, karena yang namanya usaha pasti akan mendorong sales mereka gitu. Nah, jadi di sisi ini nih kita sebagai konsumen tentu kita harus berpikir gitu. Sebenarnya artinya kesempatan sale itu akan selalu terjadi, tidak hanya sekali-sekali aja kayak dulu, karena tadi setiap kali ada liburan, ada hari raya keagamaan pasti akan ada promo-promo. Jadi sale itu pasti akan berulang gitu. Jadi kita bisa memilah-milah apakah memang sale ini worth it untuk kita gunakan atau tidak. Tentunya tadi bisa dilihat sebagai kesempatan, karena artinya ketika kita memang belanja sesuatu yang sesuai kebutuhan dan kita bisa lebih hemat, kenapa tidak? Iya kan, itu menguntungkan. Tetapi menjadi jebakan ketika kita sendiri sebenarnya tidak bisa mengukur kemampuan keuangan kita. Jadi yang ada kita setiap kali ada sale kita selalu tergiur, terus kita belanja, tapi habis itu kita lupa, habis ini uang saya habis, gajian masih lama gitu kan. Malah kita terjebak pada sale itu sendiri.
Dan kadang-kadang terjebaknya tadi udah bukan karena kita habis itu uangnya habis nggak ada ininya, tapi ternyata juga akhirnya kita malah belanja hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Impulsif Jadi, ya, ada dua Mbak. ya, jebakan nggak ada uangnya atau jebakan untuk sesuatu yang kita beli tapi sebenarnya nggak kita benar-benar butuhkan, cuma Oke. kebawa situasi aja gitu-gitu ya. Nah jadi itu yang sebenarnya perlu kita waspadai. Ditakutkan mungkin jadinya malah kita impulsif buying gitu ya, Mbak Meta. Mm-mm. Kan kadang-kadang ya itu tadi sale itu promo itu kan menggiurkan ya, bukan cuma diskon, atau ada cashback, ada hadiah gitu kan. Oke, Mbak Meta, tapi gimana sih kita ini mesti memilah nih mana yang jadi kebutuhan dan keinginan? Ngontrolnya gimana dan apakah memang kita hidup itu mesti memenuhi kedua-duanya, baik keinginan dan kebutuhan juga gitu? Oke, sebenarnya gini, kita tuh hidup pasti kita ada ini ya, yang pasti pertama itu adalah kebutuhan. Kebutuhan itu karena apa? Kalau tidak dipenuhi, kita bisa celaka gitu ya. Kayak misalnya makan tuh kebutuhan. Kalau kita nggak makan, kita bisa sakit gitu kan ya, atau kurang gizi atau apapun lah itu. Kita punya kebutuhan papan gitu ya, kita perlu tempat tinggal karena itu tempat kita berlindung, itu kebutuhan gitu kan. Tapi tentu manusia yang namanya ini tuh kebutuhan bisa, yaitu kebutuhan kita paling standar, punya rumah papan, lama-lama kita ingin punya rumah yang pakai semen, lama-lama ya mungkin rumahnya bertingkat, lama-lama rumahnya pakai AC, lama-lama rumahnya ada tamannya. Itu kan manusia punya keinginan yang tidak terbatas gitu ya. Jadi artinya kita sendiri yang harus at the end kita menyesuaikan gitu ya. Mana yang memang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah kayak tadi kebutuhan kan kayak makan. Makan kan sebenarnya 3 kali sehari, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi yang ada kita pinginnya makannya di steak dong, atau yang apa sih di restoran kekinian gitu kan. Jadi artinya kita bisa gampang sekali terjerumus untuk memanjakan diri kita. Jadi kalau kita bicara yang namanya kebutuhan itu sifatnya pasti fungsional. Jadi kita makan biar sehat, kita istirahat buat sehat. Tadi kan kita punya tempat tinggal untuk kita bisa lindung. Tapi kalau yang namanya keinginan itu sifatnya udah bukan fungsional, tapi dia lebih selera. Jadi dia lebih untuk kenyamanan. Gitu. Jadi artinya kita juga harus memilah-milah makan yang enak tapi juga sehat gitu kan. Gitu. Jadi artinya kita juga harus bisa memilih itu. Nah, jadi apakah kedua-duanya tadi mesti dipenuhi kan pertanyaan Mbak Lea? Iya. Yang pasti yang pertama adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya mungkin lebih wajib gitu ya. Wajib dipenuhi, kalau tidak kita celaka. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa memperlebar batas kita, ya kita bisa memenuhi keinginan. Nah, keinginan juga tadi, keinginan tuh tidak akan terbatas gitu ya. Jadi artinya ya seberapa cukup itu akan dilatih untuk oleh diri kita sendiri gitu kan. Kita punya uang banyak, apakah kita mau makan semuanya? Kan perut juga punya kapasitas ya kan. Jadi kita yang tahu kapan kita harus kenyang, kapan kita harus berhenti. Nah itu memang akan dilatih dengan sepanjang waktu kita nanti gitu ya. Tapi yang pasti kita udah mulai harus berpikir setiap kali saya mau belanja, coba jeda dulu gitu ya. Pertama, ini saya butuh atau enggak ya. Kalau saya butuh, tanya lagi, ini saya butuhnya sekarang atau nanti. Bisa jadi butuhnya nanti. Nah kalau udah ternyata butuhnya sekarang, oke, sekarang saya punya uangnya atau enggak. Jadi kita untuk belanja itu kita ada beberapa tahap yang kita harus men-challenge diri kita untuk bisa memutuskan apakah kita perlu belanja atau tidak gitu. Nah, Mbak Meta, gimana kalau misalnya kita tuh udah di tahap yang kesulitan gitu untuk mengatur keuangan? Perlu nggak sih sampai menggunakan jasa wealth management atau ke sertifikat financial planner seperti Mbak Meta gitu? Sebenarnya itu bisa banget gitu ya. Artinya sekarang kita itu kan kalau kita nggak tahu kita belajar ya gitu ya. Dan kalau kita nggak ngerti kita tanya gitu kan. Dan kalau kita udah bagusnya kita belajar itu juga sebelum kita kesulitan gitu. Tapi kalau kita udah sampai tiba-tiba kesulitan keuangan, terlilit utang atau nggak punya kerjaan, kan memang mau nggak mau kita harus bertanya dong, ini baiknya gimana membenahi situasi. Jadi justru dalam situasi ini saya sangat mengencourage ya teman-teman, kalau memang punya masalah apapun termasuk masalah keuangan tuh jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk belajar gitu ya. Dengan kayak kalau saya sebagai certified financial planner tentu saya akan dengan senang hati membantu. Dan kadang mungkin orang berpikir kita kan lagi sulit, masa
katakanlah konsultasi kita, kalau co-wealth management planner biasanya kan kita justru mereka akan bantu kita kalau ada uang. Kalau nggak ada uangnya mereka bantu kita gimana gitu kan? Atau kalau ke financial planner nanti harus bayar. Kalau kita nggak bayar nanti mereka nggak bantu. Kan kita jadi bertanya-tanya. Kita bisa mulai juga dengan cari banyak informasi tentang literasi keuangan di media, kan banyak sekarang ya. Artinya kita bisa belajar dari level yang paling dasar dulu, kita cari informasi mana yang cocok, mana yang tidak. Kalau tidak ya baru kita bertanya, cari akses yang mungkin kita bisa bertanya. Ini dulu yang paling aksesibel gitu ya, mungkin yang gratis atau mungkin yang ya tadi aksesibel, mungkin tanya sama orang bank kalau kita nggak ngerti, itu bisa dulu gitu. Jadi kita gunakan jasa-jasa itu sampai kalau memang kita berpikir oke, saya butuh konsultan atau financial planner atau mungkin ahli pajak yang bisa bantu saya, ya kenapa enggak. Tapi itu nanti kita harus diiringi juga dengan komitmen kita juga untuk memang berubah dan memperbaiki keadaan. Jadi ya kembali lagi, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, daripada kita malah tambah dalam gitu kesulitannya gitu Mbak Dea. Terima kasih, itu tadi Certified Financial Meta Anggriani. Beredar desas-desus bahwa Mesir akan menjual kota pesisir pantai ke Uni Emirat Arab UAE senilai 22 miliar US dollar atau setara 346 triliun rupiah. Pemicunya, Mesir yang saat ini mengalami krisis ekonomi. Mata uang pound Mesir pun kini terus anjlok hingga di level terendah di awal tahun 2024. Penurunan itu disertai laju inflasi yang semakin tinggi. Media-media lokal Mesir juga memberitakan bahwa Ras El Hikmah diakuisisi oleh investor asing. Ras El Hikmah dikenal di Timur Tengah sebagai salah satu kota pesisir dengan keindahan pemandangannya. Media pemerintah kemudian membuat pemberitaan untuk membantahnya dengan mengutip sumber intelijen anonim. Istana Buckingham Inggris mengumumkan Raja Charles III bakal menangguhkan seluruh tugas publiknya. Langkah ini diambil setelah Raja Charles III divonis kanker dan mesti menjalani perawatan. Berdasarkan keterangan Istana Buckingham, dokter yang merawat sang raja menyarankan beliau menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan publik. Usai informasi ini tersebar, Raja Charles mendapatkan beberapa pesan dan harapan dari beberapa kepala negara. Salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden mengatakan dirinya khawatir akan kesehatan Raja Charles dan sudah mendengar soal diagnosisnya. Penyanyi solo berkebangsaan Amerika Serikat Taylor Swift mengumumkan rencana perilisan album barunya pada 19 April 2024. Pengumuman perilisan album bertajuk The Tortured Poets Department itu diucapkan Taylor saat mendapatkan penghargaan Best Pop Vocal Album di ajang Grammy Awards 2024. Setelah mendapatkan penghargaan, Taylor langsung mengunggah sampul album bernuansa hitam putih yang menunjukkan sosok Taylor Swift yang tengah berbaring. Juga ada unggahan tulisan tangan di Instagramnya. Tercatat Taylor Swift sudah mengeluarkan 10 album penuh dan album terbaru bertajuk The Tortured Poets Department bakal jadi album ke-11-nya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Ngomongin soal Imlek, sale, dan belanja, Lea juga punya informasi soal Modus Fashion and Womanpreneur Summit 2024. Modus Fashion and Womanpreneur Summit bakal diselenggarakan selama 3 hari, mulai 8 sampai 10 Februari 2024 di Kuala Lumpur. Deket ya, negara tetangga Malaysia. Buat yang penasaran dan tertarik soal fashion dan mode, boleh banget nih ditengok. Buat tahu soal ini, kita simak perbincangan reporter KBR Teresia Avila bareng Ayu Mei Fakih selaku CEO Kreasi Mode Internasional. Obrolan ini hasil kerjasama dengan Modus Fashion and Womanpreneur Summit 2024. Thank you Lea, bener banget Tere udah bareng Kak Ayu Mei Fakih selaku CEO Kreasi Mode Internasional. Perempuan lulusan Universitas Indonesia ini memiliki pengalaman panjang memprakarsai berbagai pagelaran internasional yang berfokusnya youth development melalui model United Nations. Ajangnya pun udah melibatkan 100 negara dan dihadiri ribuan peserta. Tapi kali ini kita mau fokus ngomongin soal Modus Fashion and Womanpreneur Summit 2024. Halo Kak Ayu. Hai Kak Tere. Apa kabar Kak? Salam kenal. Alhamdulillah sehat. Oke baik Kak Ayu, mungkin pertama-tama boleh kali ya Kak dijelasin lebih dulu nih soal Modus Fashion and Womanpreneur Summit 2024 ini.
Oke, ya makasih Kak Tere. Selamat siang teman-teman KBR semua. Insya Allah nanti tanggal 8 sampai 10 Februari kita akan mengadakan Modest Fashion and Womenpreneur Summit. Acaranya di Intercontinental Hotel. Dan kemudian acara ini akan diikuti oleh 22 negara, para perempuan pengusaha, dan juga 12 brand fashion gitu. Jadi ini merupakan acara kolaborasi ya dari acara fashion, modest fashion dengan Womenpreneur Summit gitu. Jadi akan ada fashion show dan akan juga ada Womenpreneur Summit-nya, Women CEO Forum dan juga gala dinner gitu. Jadi insya Allah acaranya bakal happening banget gitu ya, karena acara ini dihadiri sama perempuan-perempuan pengusaha yang memang mereka sudah ingin leverage bisnisnya go global gitu Mbak Tere. Nah Kak, katanya kan Modest Fashion and Womenpreneur Summit 2024 ini bisa jadi rumah baru ya bagi pengusaha perempuan dari seluruh dunia untuk berjejaring dan membuka kesempatan kolaborasi. Nah mungkin boleh dong Kak dijelasin lebih lanjut soal ini? Oke, jadi output dari kegiatan ini nantinya kita akan membuat komunitas internasional Womenpreneur Community, Mbak. Jadi di mana sebagai wadah ya teman-teman perempuan pengusaha dari berbagai negara ini, di mana kita bisa saling sharing, saling memberikan informasi, the way cara kita bisa go global bareng-bareng gitu ya. Karena kan sekarang zamannya sudah borderless ya Mbak gitu. Jadi bukan hanya online tapi pun offline juga kita bisa jangkau gitu. Lalu pada penyelenggaraan tahun ini, berapa banyak negara yang berpartisipasi dan mengusung tema apa nih Kak? Jadi dari negara ada sekitar 22 negara, ada Australia, Botswana, Brunei, Kamerun, Fiji, France, dan banyak lagi. Itu kita akan membahas mengenai hal poin-poin penting dalam berwirausaha Mbak. Ada 3 poin yaitu marketing, kemudian financing, dan juga system strengthening. Jadi poin ini ibaratnya kita tuh ingin lebih paham betul gitu ya gimana para pengusaha yang sudah settle nih bisnisnya bisa kita copycat gitu dengan pengusaha-pengusaha yang ingin menjadi mentinya selanjutnya gitu. Karena nanti juga akan ada Women Panel Talk Show dari para women CEO gitu ya yang sudah memang settle nih bisnisnya. Ada dari Ibu Airin Umar, former CEO-nya AirAsia, kemudian juga ada Linda Angrea dari Button Scarf, kemudian ada Tia Arifin yang memiliki brand Beauty Mutiara, ada juga Wai Han, dan juga Ibu Dini dari Paragon gitu. Wah, ternyata banyak juga ya Kak negara-negara yang ikut di acara ini gitu. Nah mungkin selanjutnya bisa dijelasin nggak Kak soal tema High Level Women Forum for Economic Growth and Sustainability. Tujuan mengusung tema ini tuh apa sih Kak? Iya, jadi dari kegiatan ini yang mengikuti acara ini kan memang para pengusaha yang memang sudah berperan penting dalam ekonomi ya di negara-negaranya. Dengan adanya ini, forum ini tentunya para pengusaha ini akan lebih accelerate their bisnisnya sehingga apapun nanti resultnya pastinya akan sangat berdampak juga terhadap pertumbuhan maupun sustainability ekonomi di negaranya masing-masing. Jadi ini bukan ajang cuman hadir gitu ya, tapi juga gimana nih kita bisa sama-sama leverage bisnis kita sehingga pasti akan balik nih terhadap pertumbuhan dan sustainability ekonomi di negara kita masing-masing gitu. Tema High Level Women Forum for Economic Growth and Sustainability ini kan ingin membuat pengusaha perempuan tumbuh lebih pesat lagi gitu ya di ekosistem bisnis yang penuh persaingan. Nah sejauh ini di dunia fashion dan mode, gimana sih Kak tantangan bisnis perempuan dan dukungan atau ekosistem seperti apa nih yang dibutuhkan? Salah satunya adalah misalnya dari sistem tadi Mbak, sistem marketing dan juga financing. Itu pasti usaha apapun, salah satunya di fashion itu, pasti kita memiliki 3 tantangan ini, di mana kita tetap harus bisa stay relevan dengan kondisi ekonomi yang ada gitu ya. Karena kalau zaman dulu kita misalnya marketing masih dengan metode offline itu masih relevan, sekarang udah enggak gitu kan, karena memang zamannya zaman era digital seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa stay relevan tadi terhadap 3 poin tadi di marketing gitu ya, terus kemudian financing di mana kita bisa dapat investment untuk bisa bisnis kita lebih growth, dan juga sistemnya nih, sistem seperti apa lebih kepada di mana kita nge-hiring managerial teamnya dengan perubahan generasi gitu ya, itu dan itu juga pasti tantangan seluruh bisnis gitu. Kalau dari kacamata Kak Ayu sendiri, apakah perempuan-perempuan sudah memiliki peluang bisnis yang setara? Dan gimana nih Kak potensinya? Apakah potensinya akan lebih besar lagi ke depannya?
Ya, betul. Jadi kalau dilihat dari peluang bisnisnya tentu alhamdulillah saat ini kita sudah disetarakan ya Mbak mengenai peluang gitu kan. Bahkan sebagian bisnis seperti kecantikan yang lagi bertumbuh pesat itu mostly tentunya ini menjadi potensi yang sangat baik untuk kedepannya nih. Perempuan bisa mengambil peran lebih besar gitu dalam mengambil sektor-sektor yang memang perempuan banget gitu kan. Salah satunya mau fashion, terus kemudian di beauty. Itulah yang menjadi opportunity yang baik gitu untuk kita lebih cepat gitu, lebih siap untuk bisa mengambil kesempatan tersebut gitu. Oke, di ajang Modest Fashion and Womanpreneur Summit ini bisa nggak sih wanita-wanita yang baru-baru nyemplung nih ke dunia bisnis untuk belajar lebih lanjut gitu atau nambah wawasan? Oh, tentu bisa dong, karena kan memang tadi poin yang lebih general terhadap bagaimana kita membangun usaha gitu ya. Nanti yang baru belajar tentunya justru mendapatkan insight yang lebih oke gitu kan, dan juga bisa langsung men-shortcut gitu Mbak. Jadi kalaupun kita sendiri nih tanpa mentor gitu ya, pasti kan kita banyak real error sendiri yang kita nggak tahu nih apakah ini benar atau salah. Sedangkan ketika kita punya mentor atau relation yang memang sudah lama ada di dunia itu, pasti lebih akan cepat kita validnya gitu menjalankan bisnisnya gitu. Lalu kalau soal materi utama yang ada di MFWS 2024 ini apa aja nih Kak? Dan pembicaranya siapa aja? Ada yang tadi former CEO-nya AirAsia, Ibu Erin Umar, Linda Angrea dari Buttercup, kemudian ada Mbak Tia Arifin dari Mutiara, ada Si Waihan dari Juristeh, terus kemudian ada Ibu Dini Wardani dari Paragon, dan juga kan ada Daya Bakar, influencer dari Malaysia, Asma Nadia, ada Aisyah Navakovic dari Australia gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke, berarti nanti materi-materi yang akan diberikan pun juga akan variatif gitu ya? Betul. Oke, baik. Lalu ada brand-brand lokal yang digandeng di acara ini nggak sih Kak? Oh, ada dong. Jadi kita ada International Modest Fashion Show, ada face off-nya, yaitu Yudia Handari, kemudian Batik Rusbi, dan Zeta Prive yang merupakan face off kita. Lalu ada sekitar 9 lainnya gitu ya, itu ada Hija Berlin, ada Dona Prive, ada Vimela, dan lain-lain. Oke, cukup banyak juga ya ternyata brand-brand lokal yang digandeng nih di acara ini. Oke, kalau untuk info lebih lengkapnya kita bisa tengok di mana nih Kak? Bisa dapat infonya di www.mfwssummit.com atau di Instagram kita MFWS Official. Gimana nih? Keren kan? Ada 55 brand fashion lokal loh yang ikut di ajang ini. Ajang ini pun diharapkan bisa jadi wadah bagi pengusaha perempuan supaya bisa terhubung tanpa dibatasi jarak dan perbedaan sektor bisnis. Sekian dulu perbincangan Tere bareng Kak Ayu Maifaki selaku CEO Kreasi Mode Internasional. Terima kasih. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengungkap temuannya terkait 15 merek garam yang beredar di DKI Jakarta dengan kadar yodium kurang dari standar nasional Indonesia (SNI). Bidang peneliti YLKI Niti Emiliana mengatakan, survei dilakukan dengan meneliti label kemasan produk garam, label halal, beriodium, kadaluarsa, dan izin edar. Hasilnya, sekitar 8,6% produk garam yang beredar di DKI Jakarta tidak berlabel beriodium. Lalu 15 merek yang disurvei kadar garamnya di bawah standar. Atas temuan ini, YLKI mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih ketat mengawasi peredaran garam. Pencegahan dari sisi pre- dan post-market juga dianggap penting demi kepentingan konsumen. Masih dari Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai kritik sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi terkait pemilu dan demokrasi mesti jadi perhatian pemerintah. Kata dia, kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Wapres Ma'ruf Amin berharap kritik tersebut hanya pernyataan sikap saja, sehingga kata dia bisa diatasi dan tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Sejak Sivitas UGM mengeluarkan petisi Bulak Sumur pada Rabu 31 Januari 2024, sejumlah perguruan tinggi menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menyebut Presiden Jokowi menunjukkan bentuk penyimpangan pada prinsip dan moral demokrasi.
Terakhir, mampir Solo. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan Solo akan terus menggelar berbagai agenda wisata bertema akulturasi, toleransi, dan sebagainya. Teguh mencontohkan Gerebek Sudiro Prajan Solo sebagai bentuk wisata menyajikan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa, lintas agama, dan lintas etnis. Wisata ini, kata dia, masuk 110 karisma wisata Nusantara oleh pemerintah. Menurutnya, masyarakat bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari warga Tionghoa dan Jawa dalam akulturasi budaya dan agama, membina keluarga dengan sebutan kawin ampiang. Tak hanya itu, di kampung ini juga ada beragam tempat ibadah, mulai dari kelenteng, gereja, masjid, dan lainnya. Sebelumnya, Setara Institut merilis daerah dengan indeks toleran dan intoleran tertinggi di Indonesia di tahun 2023. Solo yang tahun 2022 menempati peringkat 4 anjlok di tahun 2023 di urutan 10. Menurut Teguh, Pemkot perlu regulasi terkait peningkatan kerukunan dan toleransi beragama. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.